Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Enjang. Perkenalkan, saya Fiska Agustina. Di video ini saya akan membahas secara singkat tentang etika profesi pariwara atau periklanan. Saya mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Perlu kita ketahui, di Indonesia ini ada yang namanya Etika Pariwara Indonesia atau biasa disingkat dengan EPI. EPI ini menjadi pedoman agar iklan yang kita lihat sehari-hari disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak menyesatkan serta tetap menghormati hak konsumen. Ya, walaupun aturan ini sudah ada sejak lama, tapi faktanya pelanggaran etika iklan ini masih sering kita temui, mulai dari iklan di televisi, media cetak, media digital, dan media sosial. Kalau dibiarkan, hal ini bukan cuma merugikan masyarakat, tapi juga bisa merusak kepercayaan publik terhadap sebuah merek. Dan secara umum, etika periklanan ini menekankan pada kejujuran, akurasi informasi, dan transparansi, serta tanggung jawab sosial. Prinsip ini sangat penting supaya industri periklanan tetap dipercaya dan berjalan secara sehat. Lalu, apa sih masalah utama dalam industri periklanan saat ini? Jadi, masalah utama dalam industri periklanan ini, salah satu masalah yang sering muncul adalah klaim iklan yang berlebihan atau menyesatkan, serta penggunaan visual yang dimanipulasi sehingga produk terlihat jauh lebih baik dibanding kondisi aslinya. Dan di era digital ini tantangannya makin kompleks banget. Misalnya kurangnya transparansi dalam penggunaan data pengguna, maraknya iklan pinjaman online ilegal dan investasi palsu, serta iklan yang masih menampilkan stereotip gender dan standar kecantikan yang tidak realistis. Selain itu, promosi oleh influencer juga tanpa keterangan iklan atau endorse juga masih sering terjadi dan jelas melanggar etika periklanan. Dengan kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pemahaman tentang etika periklanan masih sangat dibutuhkan. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang prinsip dalam Kode Etik Pariwara Indonesia. Ada 5 prinsip, yaitu yang pertama ada kebenaran dan akurasi, yang artinya setiap klaim dan iklan harus sesuai fakta dan dibuktikan. Lalu yang kedua ada transparansi dan keadilan, yang dimana iklan tidak boleh melebih-lebihkan atau memanipulasi informasi demi menarik perhatian konsumen. Lalu yang ketiga ada perlindungan konsumen dan kelompok rentan. Iklan tidak boleh mengeksploitasi anak-anak, perempuan, atau kelompok tertentu yang bisa menimbulkan dampak negatif secara sosial maupun psikologisnya. Lalu yang keempat ada tanggung jawab sosial dan kepatuhan hukum. Iklan harus mematuhi aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada etika kreatif dan integritas visual. Semua unsur visual dalam iklan termasuk editing dan ilustrasi harus disajikan secara jujur dan tidak menyesatkan. Dan di sini nanti saya akan memberikan gambar contoh dari kasus yang saya ambil. Sebagai contoh kasus yang saya ambil yaitu dari kasus yang pernah ada, yaitu kasus iklan billboard Le Mineral yang berada di Bandung yang menampilkan 2 bayi memegang galon air dengan klaim bebas BPA, jadi aman untuk bayi dan keluarga. Iklan ini menuai kritikan karena menampilkan bayi tanpa pendamping orang tua dan dinilai mengeksploitasi anak sebagai objek promosi. Bahkan Ketua Badan Pengawasan Periklanan menyatakan bahwa iklan tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika pariwara Indonesia, terutama dalam hal perlindungan kelompok rentan dan tanggung jawab sosial. Jadi dari kasus ini bisa kita lihat bahwa kreativitas dalam iklan tetap harus dibatasi oleh etika. Iklan bukan hanya soal menjual produk, tapi juga punya tanggung jawab untuk tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.